Ya, shalom teman-teman. Saat ini saya akan sharing renungan dan sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah menyertai dan menjaga kami dalam setiap aspek, dalam segala hal dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan setiap harinya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, menyertai, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu, dan itu bisa menjadi rema bagi setiap kami para pendengar ya Tuhan. Jamah setiap hati kami juga ya Tuhan, supaya setiap pendengar bisa menangkap apa yang menjadi pesan dari firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, shalom teman-teman, saat ini saya akan sharing renungan, yaitu yang akan saya ambil dari Yeskiel 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Nah, judul renungan kali ini saya akan kasih judul yaitu Penjaga Israel. Dan sebelum itu mari kita baca ayat seluruhnya, yaitu Yeskiel 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti akan dihukum mati. Engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memberi peringatan, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidup yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, Yeskiel memiliki sebuah nama yang memiliki arti yaitu Tuhan menguatkan. Yeskiel adalah seorang imam dari suku Lewi, ya, salah satu imam yang ikut menjalani pembuangan di Babel setelah Raja Yehuda berhasil ditaklukkan. Nah, itu adalah gambaran dari Yeskiel itu sendiri, dan bisa kita lihat di pasal sebelumnya. Di pasal yang pertama, Yeskiel mendapat penglihatan kemuliaan Tuhan. Di pasal pertama seluruhnya bisa dibaca di rumah bahwa Yeskiel mendapat penglihatan di tepi sungai Kebar, penglihatan tentang kemuliaan Tuhan. Dan di pasal setelahnya, di pasal yang kedua, Yeskiel diutus menjadi nabi di tengah-tengah umat Israel. Nah, di pasal yang ketiga ini bisa lebih jelasnya, lebih detailnya, tugas dari Yeskiel ini adalah menjadi penjaga Israel. Nah, apa itu penjaga Israel, dan mari kita pelajari lebih jelasnya dalam perikop ini. Nah, tapi sebelumnya di sini bisa kita lihat di ayat yang ke-17, Yeskiel itu disebut anak manusia. Pasti tidak asing bagi kita umat Kristen dengan kata anak manusia. Ya, karena Tuhan Yesus juga menyebut dirinya sebagai anak manusia. Apakah ini juga ada kaitannya? Jawabannya adalah tidak ada. Sebab anak manusia ini adalah sebutan anak manusia dalam Yeskiel ini adalah sebutan yang Tuhan berikan pada Yeskiel terkait bahwa Yeskiel ini adalah anak manusia atau manusia biasa yang dapat penyertaan Tuhan.
Jadi tidak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bisa di ayat yang ke-17 ini juga Yesiel mendapat detail dari tugasnya, yaitu begini bunyinya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya, bisa kita lihat bahwa Yehezkiel mendapat tugas menjadi penjaga kaum Israel. Dan juga Yehezkiel akan berbicara kepada bangsa Israel jika ada firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel. Dan bisa kita lihat di ayat-ayat setelahnya, yaitu ayat 22 sampai yang ke-27, di mana Yehezkiel juga diberitahu bahwa Yehezkiel akan diperintahkan berbicara setelah ada firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel. Dan tugas utama dari Yehezkiel adalah memberi peringatan kepada bangsa Israel. Ya, jadi bangsa Israel ini dalam pembuangan ini sudah banyak yang memberontak terhadap Tuhan. Tidak taat terhadap Tuhan, tidak berbalik dari Tuhan, dan mempercayai ilah-ilah lain, dan banyak yang tidak percaya terhadap Tuhan. Itu sebabnya Yehezkiel diutus pada bangsa Israel di dalam kondisi bangsa Israel yang seperti itu, atau Tuhan menyebutnya sebagai bangsa pemberontak. Ya. Di ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 adalah detail di mana Yehezkiel harus dilakukan oleh Yehezkiel. Di mana jika ada orang jahat kedapatan berbuat jahat, namun Yehezkiel tidak memperingatkannya, maka nyawa dari orang jahat itu akan menjadi tanggung jawab dari Yehezkiel. Namun jika Yehezkiel memperingatkannya dan orang jahat itu tidak tetap memberontak, tetap menolak firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, namun Yehezkiel tidak bertanggung jawab apapun terhadap nyawa orang itu. Dan juga dalam hal orang baik yang memilih untuk berbalik atau memilih untuk memberontak terhadap Tuhan, namun Yehezkiel tidak memperingatkannya dan orang yang baik ini mati dalam kesalahannya, maka nyawa dari orang ini menjadi tanggung jawab Yehezkiel di hadapan Tuhan. Namun jika itu diperingatkan, orang baik itu diperingati untuk tidak berbuat jahat dan tidak jadi berbuat jahat, maka orang baik itu tetap selamat dan Yehezkiel juga selamat dan tidak bertanggung jawab apapun untuk pribadi dari orang yang baik itu. Nah, setelah kita baca dan kita renungkan perikop yang singkat ini, bisa kita lihat bahwa Allah itu maha adil. Allah itu juga sangat mengasihi umat Israel. Allah itu pencemburu, Allah yang cemburu, namun dalam kasih-Nya yang begitu besar, yaitu rela memperingatkan orang-orang yang sudah banyak yang memberontak terhadap Tuhan. Namun firman Tuhan yang datang kepada kita itu tidak serta-merta kita langsung bisa selamat setelah kita mendengarkannya saja. Namun firman Tuhan bisa menjadi hidup saat kita meresponinya, saat kita mau meresponinya. Sama seperti tugas dari Yehezkiel ini, di mana Yehezkiel memperingatkan atas nama Tuhan tentunya. Peringatan terhadap orang jahat, jika orang jahat itu berbalik, maka orang jahat itu akan selamat. Nah, momen di mana orang jahat itu memilih untuk percaya Yehezkiel itu adalah respon dari orang yang selamat itu. Maka dari itu, kita yang sekarang ini hidup di zaman anugerah, tentu ini juga harus kita lakukan saat ini. Kita yang saat ini sudah memiliki Alkitab, tentu kita harus baca banyak hukum dan peringatan yang Tuhan berikan. Dan setelah kita baca, kita tidak serta-merta langsung baik di hadapan Tuhan, selamat di hadapan Tuhan.
Bahkan untuk percaya Tuhan Yesus saja, kita bukan cuma percaya saja, namun juga meresponinya dalam hidup kita. Ya, salah satu meresponinya adalah salah satu panggilan Tuhan, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia, seluruh tempat, sampai ke ujung bumi, di mana kita yang sudah tahu dan sudah paham, kita diutus menjadi penjaga bagi umat-umat di sekitar kita, yaitu memberi peringatan bahwa ada Tuhan yang rela turun dan berkorban dan menebus dosa kita. Itu adalah bukti dari kasih-Nya yang mengartikan bahwa Allah ada di pihak kita. Dan di sini juga seperti itu, di mana Tuhan mengutus Yesiel ini juga membuktikan bahwa dalam pemberontakan banyak bangsa Israel yang memberontak, Allah tetap memperhatikan bangsa Israel. Allah tetap berpihak pada bangsa Israel dan tidak menghukum seluruhnya, namun tetap memperhatikan, menyertai. Sebagai buktinya adalah mengutus Yesiel pada umat Israel dalam pembuangan ini. Nah, apa kaitannya dengan memberitakan Injil? Ya, tentu saja ada. Kaitannya adalah di mana bangsa Yesiel ini mendapat firman Tuhan dan harus disampaikan. Dan kita ini orang Kristen sudah mempunyai Alkitab atau firman Tuhan, dan kita tahu peringatan demi peringatan dan nubuat demi nubuat yang sudah kita pahami. Tentu kita juga diutus menjadi penjaga bagi orang-orang di sekitar kita. Penjaga di sini bermaksud adalah mengarahkan, menasehati orang-orang yang berlaku menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, berlaku menyimpang dari ketaatan. Kita bisa beri peringatan, kita bisa kasih tahu mana yang benar, seperti apa firman Tuhan berbicara tentang apa, dan setelah itu adalah bagian dari mereka meresponinya atau tidak. Karena jika kita bersifat acuh tak acuh, cuek, maka nyawa dari orang itu adalah tanggung jawab kita, karena kita tak paham tentang kebenaran firman Tuhan, namun kita tidak menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi setiap kita yang mendengarkan renungan kali ini, supaya kita lebih giat lagi menjadi berkat, yaitu menyampaikan kabar baik di lingkungan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada setiap kita, dan ayo kita semua menjadi pelaku firman yang baik, menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara dan kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, supaya kiranya firman Tuhan kali ini bisa menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terima kasih.